Selamat pagi jemaat GKJ Beringin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anakku sekalian. Tiba saatnya di ibadah pagi ini di rumah kita masing-masing, kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Namun demikian, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ya Tuhan. Di pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2020, di kesejukan pagi pemberian Tuhan, kami bersyukur masih diberi kesempatan menikmati hidup. Bahkan kami diberi kesempatan setiap keluarga, setiap pribadi untuk bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mendengar, merenungkan, dan pada akhirnya melakukan sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan tuntun dan mampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJ Beringin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, kita patut bersyukur karena kita mendengar kabar ada titik cerah. Kita memasuki yang namanya tata kehidupan yang baru atau istilahnya new normal. Nah, kita akan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, protokol kesehatan, dan sebagainya. Itu kita patut syukuri atas semua itu. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-9, Matius 9 ayatnya 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah
dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, tema khotbah pagi ini yang merupakan minggu biasa, ya, dalam kalender gerejawi disebut minggu biasa dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Akan saya ulangi, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang menjadi pertanyaan meskipun kita tahu sebetulnya apa itu komunitas. Janganlah sampai kita mendengar kata atau kalimat kita sendiri belum paham betul. Komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kelompok atau organisme orang yang ada di dalamnya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat tertentu, paguyuban tertentu. Dan di sana dalam komunitas ada sikap hidup yang saling peduli, saling memperhatikan. Bahkan mereka bangga dengan komunitasnya. Contohnya, saya memiliki beberapa contoh komunitas sastra. Kelompok atau kumpulan orang yang meminati dan berkecimpung dalam bidang sastra. Mereka senang dengan sastra. Atau Bapak Ibu sering melihat di jalan raya komunitas moge, motor gede, atau mobil-mobil kuno. Yang akhir-akhir ini komunitas yang notabene komunitas secara dunia, tetapi saya salut kepada mereka. Terlepas dari segala kekurangan karena tidak ada yang sempurna. Dalam COVID-19 pandemik, mereka banyak melakukan aksi-aksi sosial. Mereka banyak melakukan aksi-aksi untuk membantu yang bermuara wujud kepedulian mereka. Apapun komunitas yang ada saat ini membuat saya mengelus dada, bersyukur dan bangga pada mereka. Dan akan menjadi mengelus dada lagi dan bertanya pada kita semua, bagaimana dengan kita komunitas orang percaya? Bagaimana dengan kita komunitas pengikut Kristus di tengah-tengah situasi saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, bacaan Injil pagi ini, Matius 9, ayat 35 sampai pasal 10, ayat dan ke-8, menunjukkan ya, satu sisi adanya mengandung penugasan, satu sisi juga menunjukkan pemilihan. Ya. Meskipun diawali dengan apa yang dilakukan, diteladankan Yesus. Di sana diceritakan ada hal-hal yang dilakukan Yesus. Yang pertama mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan semua yang dilakukan Yesus itu ada satu hal yang menarik. Dilakukan atas dasar belas kasihan. Jadi Yesus melihat, tetapi tidak melihat saja. Kemudian Yesus tergerak, tetapi tidak tergerak saja. Kemudian Yesus bertindak. Itulah belas kasihan. Jadi belas kasihan itu melihat, tergerak, dan bertindak. Tidak hanya simpatik, tetapi berempati. Yesus ikut merasakan yang dirasakan, apa yang ia lihat.
Ia melihat orang-orang yang ada di sana menderita, dia merasakan penderitaan mereka yang digambarkan seolah-olah terlantar, seperti tanpa gembala atau pemimpin. Itu yang dikisahkan dalam Injil Matius 9, ayatnya yang ke-35 dan seterusnya. Satu sisi, saat Yesus melakukan karyanya, ditekankan oleh dasar yang luar biasa, belas kasihan. Nah, selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Yesus tidak mau one man show. Rupanya Yesus tidak mau menonjolkan diri meskipun dia Allah, tetapi sangat luar biasa tatkala dia mau melibatkan manusia, melibatkan orang-orang untuk juga memiliki belas kasihan, untuk juga melakukan apa yang ia lakukan. Nah, ini terlihat tatkala Yesus kemudian memanggil ke-12 rasul. Ya, ini wujud bahwa kepedulian itu tidak disimpan sendiri, tetapi juga di-sharekan, diajak yang lain untuk juga merasakan. Nah, dari ke-12 rasul itu rupanya Yesus juga tidak hanya memberi kuasa, tetapi Yesus juga mengutus, memberikan penugasan kepada mereka untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya. Selain memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, ada satu hal yang ingin Yesus pesan, bahwa mereka melakukannya oleh karena kuasa yang dari Tuhan. Kuasa yang dari Yesus yang dibagikan pada orang-orang pilihannya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pagi ini sungguh sangat menarik. Ya. Komunitas murid-murid Yesus itu akhirnya melangkah. Akhirnya komunitas itu bergerak. Akhirnya komunitas itu bertindak bukan menurut mereka masing-masing, tetapi seperti yang Yesus pesankan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, kalau kita kembali pada tema pagi ini, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas seperti apakah kita ini? Mari kita bertanya. Ya, saya cukup sedih kalau orang Kristen, komunitas orang percaya, komunitas orang Kristen, ada yang bangga bahkan menikmati statusnya dengan status NATO. NATO itu no action, talk only. Ya. Hanya bicara tetapi tidak bertindak. Kalau dalam bahasa Jawa, jarkoni, iso ujar, ora iso ngelakoni. Ya. Seringkali ya, kita lebih sibuk berdiskusi tentang kasih mungkin. Seringkali kita berdiskusi tentang hal-hal apa yang Allah lakukan, tetapi kita tidak sampai pada tergerak kemudian bertindak. Ya. Saya mohon bagi setiap kita yang merasa NATO, ya, no action, talk only, yang merasa jarkoni, perlu belajar, perlu sadar. Kita ini komunitasnya Tuhan Yesus. Kita ini komunitas orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Kenapa? Menjadi pelaku firman bukan yang meminta itu pendeta atau siapapun, tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saya akan buka Yakobus 1 ayatnya 22. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Wah, ya. Jadi ini firman Tuhan. Kalau kita sebagai komunitas Kristen senang di zona nyaman, hanya senangnya mengkritik, hanya senangnya membicarakan tanpa bertindak. Yakobus 1 ayat 22, tanpa sadar kita menipu diri kita sendiri, menipu komunitas di mana kita hidup. Jadi, tatkala kita menjadi komunitas, kumpulan orang-orang yang melakukan firman Allah, di sana pelayanan atau tindakan kepada Allah, melayani Allah itu terwujud tidak sebatas di gereja, tidak sebatas dalam kehidupan orang percaya, tetapi di sana kita melakukan juga untuk sesama. Masa kita kalah dengan komunitas-komunitas dunia yang rela berkorban, baik materi ataupun waktu, mereka sukacita melakukan. Lah kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah ada jaminan keselamatan yang dari Tuhan, apa mau diam 1000 kata? Atau menikmati zona nyaman kita? Tema pagi ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, komunitas yang melakukan firman, komunitas yang melayani, bukan yang berdiam diri. Dan situasi saat ini pasca, ya, setelah kita hampir 3 bulan situasinya mencekam, kita agak bernapas lega, tetapi jangan lupa dampak dari pandemi COVID-19 itu masih dapat kita rasakan. Banyak orang membutuhkan pendampingan, banyak orang membutuhkan kekuatan, dukungan, bahkan juga materi. Seperti Yesus tidak hanya simpatik, tetapi juga empati. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita melihat yang di sekitar kita. Kemudian mari kita tergerak. Apa yang akan aku lakukan? Kemudian mari kita bertindak. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi pelaku firman yang melayani Allah lewat sesama. Saya sebagai pendeta GKJ Beringin berharap jemaat GKJ Beringin tidak NATO, tidak jargoni, tetapi menjadi pribadi yang melakukan firman Allah dan melayani Allah lewat kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati. Amin.